Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 yang menjelaskan tentang epistemologi ilmu. Epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi ialah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi disebut juga teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan, tata cara, teknik, ilmu dan keilmuan. Tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan adalah dengan metode non-ilmiah, metode ilmiah, dan metode problem solving. Pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan atau metode non-ilmiah atau metode problem solving. Pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan metode non-ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara penemuan secara kebetulan, untung-untungan atau trial and error, akal sehat atau common sense, prasangka, otoritas atau kewibawaan, dan pengalaman biasa. Metode ilmiah adalah cara memperoleh pengetahuan melalui pendekatan indukatif. Sedangkan metode problem solving adalah memecahkan masalah dengan cara mengidentifikasi permasalahan, menganalisis data, menyimpulkan conclusion, melakukan verifikasi, yakni pengujian hipotesis. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan teori-teori, prinsip, generalisasi, dan hukum. Pertanyaan utama epistemologi di sini adalah apakah apa yang benar-benar sudah kita ketahui tentang bagaimana cara mengetahuinya? Yang pertama, ada dogmatik epistemologi, adalah pendekatan tradisional terhadap epistemologi, terutama Plato. Dalam perspektif epistemologi dogmatik, metafisik atau ontologi diasumsikan dulu ada, baru kemudian ditambahkan epistemologi. Setelah realitas dasar diasumsikan ada, baru kemudian ditambahkan epistemologi untuk menjelaskan bagaimana kita mengetahui realitas tersebut. Pertanyaan utama epistemologi di sini, apa yang kita ketahui, lalu bagaimana cara kita mengetahuinya. Singkatnya, epistemologi dogmatik menetapkan ontologi sebelum epistemologi. Untuk melihat contoh cara kerja epistemologi di sini, silakan lihat karya Plato, Theaetetus, terutama ketika ia menganalisis pengetahuan dan sebagai opini yang benar, forms sebagai ultimate reality, the ultimate reality, yang bermuara pada definisi bahwa pengetahuan adalah sebagai kesadaran intuitif. Landasan penilaian terhadap forms. Yang kedua ada critical epistemologi. Revolusi dari epistemologi dogmatik ke epistemologi kritis diperkenalkan oleh René Descartes. Descartes membalik epistemologi dogmatik dengan menanyakan apa yang dapat kita ketahui sebelum menjelaskan pertanyakan dulu secara kritis, baru diyakini. Ragukan dulu bahwa sesuatu itu ada, ragukan dulu, baru yakini dan tidak berpikir dulu. Baru yakini dan atau tidak. Ragukan dulu, baru yakini dan tidak. Descartes menganut the immediate thesis, bahwa apa yang kita ketahui adalah terbatas pada ide-ide yang adalah jiwa kita. Metode mengetahui secara langsung objek di luar diri kita, tanpa melalui jiwa kita.
Ketiga ada scientific epistemology. I argue that there are it. Pertanyaan utama epistemologi ini adalah apa yang benar-benar sudah kita ketahui, bagaimana cara kita mengetahuinya. Epistemologi ini tidak peduli bahwa batu di depan mata kita adalah penampakan teliti secara saintifik. Epistemologi juga disebut teori pengetahuan atau kajian tentang justifikasi kebenaran pengetahuan atau kepercayaan. Untuk menemukan kebenaran dilakukan sebagai berikut. Ada AR Lessey, menemukan kebenaran dari masalah. Yang kedua ada pengamatan dan teori untuk menemukan kebenaran. Yang ketiga adalah pengamatan dan eksperimen untuk menemukan kebenaran. Falsification dan operasionalisme atau experimental operation. Operation research. 5 ada konfirmasi kemungkinan untuk menemukan kebenaran. Yang keenam ada metode hipoteso dedukatif. Yang ketujuh ada indukasi dan presuposisi atau teori untuk menemukan kebenaran fakta. Mungkin itu dari saya penjelasan tentang epistemologi ilmu. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.